Lindungi diri dari pelecehan seksual di kampus. Pelecehan seksual banyak terjadi saat ini. Data menunjukkan bahwa tindak pelecehan seksual banyak terjadi pada kaum perempuan. Tempat yang paling banyak terjadi kasus pelecehan yaitu di ruang publik seperti jalan umum, transportasi umum, bahkan sekolah dan kampus. Tidak peduli di waktu siang atau malam hari, atau di tempat sepi maupun ramai, dan tentunya menimpa tidak hanya kaum perempuan saja. Siapapun bisa menjadi sasarannya. Pelecehan seksual tidak hanya berbicara mengenai sentuhan, tetapi catcalling, pertanyaan terlalu pribadi, bahkan pelecehan di dunia maya, seperti komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Berbicara mengenai pelecehan seksual, di kampus berbagai bentuk pelecehan dapat terjadi, seperti pelecehan verbal, hubungan yang tidak etis, gestur fisik, hingga kemungkinan pemerkosaan. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memahami cara melindungi diri dari pelecehan di kampus. Disimak yuk! Yang pertama, hindari berduaan dengan dosen, mahasiswa lawan jenis, atau tenaga pendidik di tempat gelap dan sepi. Di kondisi seperti ini, pelaku lebih lihai dalam melakukan tindak pelecehan. Usahakan kamu berada di ruangan yang ramai dan dalam kondisi yang dapat dilihat oleh orang lain. Bacalah situasi dan kondisi saat kamu bersama dengan dosen, mahasiswa lawan jenis, atau tenaga pendidik. Yang kedua, perlakuan fisik yang tidak sewajarnya harus kamu tolak, menegur, atau berteriak, dan segera meninggalkan tempat tersebut. Pelecehan sangat tidak patut dilakukan dan siapapun tidak berhak untuk menyentuh, merangkul, atau memeluk dirimu. Lakukan penolakan, segera tinggalkan tempat, atau berteriak jika keadaan sudah tidak memungkinkan. Yang ketiga, bila mengalami pelecehan seksual, apapun bentuknya, segera laporkan. Pastikan ketika kamu melapor, keadaan yang kamu alami merupakan pelecehan seksual. Ingat bahwa kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, tetapi juga banyak orang lainnya. Yang keempat, tidak memiliki kedekatan pribadi atau hubungan dengan dosen selama masih berstatus sebagai mahasiswa. Tidak sedikit kasus dosen akhirnya menikahi mahasiswanya. Namun, jika masih berada dalam satu wadah guru dan murid, hal tersebut tentulah tidak etis dan melanggar aturan dari kampus. Yang kelima, jangan pernah menanggapi bercandaan vulgar yang dilontarkan oleh dosen. Tunjukkan bahwa kamu tidak nyaman dengan candaan yang dilontarkan, atau lebih baik lagi jika kamu bisa mengungkapkan ketidaknyamananmu mengenai candaannya. Peraturan Mendikbudristek atau Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS menekankan bahwa bentuk kekerasan seksual dapat berakibat pada penderitaan psikis, fisik, maupun keduanya secara bersamaan, termasuk hal-hal yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan seseorang dalam melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Beberapa poin penting berdasarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yaitu pertama, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan. Pembatasan yang dimaksud adalah pertemuan yang dilakukan untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran di luar area kampus atau jam operasional. Jika diadakan, pertemuan harus mendapat persetujuan atasan, kepala atau ketua prodi atau jurusan di mana kaprodi atau kajur, dosen atau tenaga pendidik harus menyampaikan permohonan izin tertulis lewat media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan. Mahasiswa juga wajib menyampaikan permohonan izin bertemu dosen atau secara tertulis lewat media komunikasi elektronik kepada kepala jurusan atau ketua prodi. Yang kedua, mahasiswa, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Permendikbud juga mengatur mengenai pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus wajib dikenakan sanksi administrasi oleh kampus.
pihak kampus juga wajib membentuk satuan tugas sebagai bagian dari pencegahan kekerasan seksual dalam penguatan tata kelola. Pemimpin kampus juga dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari rekomendasi sanksi administratif satuan tugas dengan mempertimbangkan apabila korban adalah penyandang disabilitas, dampak dari kekerasan seksual atau terlapor pelaku adalah anggota dari satuan tugas, kepala atau ketua program studi atau ketua jurusan. Nah, sebagai mahasiswa, kamu harus cermat dan cepat dalam membaca situasi untuk setiap aksi pelecehan seksual yang menimpamu atau orang-orang sekitar. Beranilah untuk berkata tidak dan laporkan pada pihak yang berwenang dalam menanganinya. Stay safe guys!